Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Asyifah Hairunisa dengan NIM 2309626 dari kelas 1A Prodi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan psikologi pendidikan. Sebelum masuk penjelasan mengenai landasan psikologi pendidikan, kita mengenal dulu apa itu psikologi dan sejarahnya. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psycho yang artinya roh, jiwa atau daya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Whitlock and Farley, psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang bersangkutan dengan pengembangan, evaluasi, dan penerapan prinsip-prinsip dan teori-teori belajar manusia. Lalu, menurut Santro, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang khusus memberi pemahaman tentang mengajar dan belajar dalam bidang pendidikan. Pengertian dari kedua ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisien di dalam pendidikan. Landasan psikologi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik sekolah. Yang kedua, memaksimalkan pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, memperkokoh sistem pendidikan dengan memaksimalkan SDM di dalamnya. Dan yang terakhir, membantu peserta didik mengembangkan potensi di dalam diri. Landasan psikologi juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Ketika seorang pendidik atau guru sudah dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif, maka hal tersebut dapat meningkatkan keaktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan bimbingan pada siswa. Yang ketiga, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan siswa secara tepat. Selanjutnya, kegunaan psikologi dalam pendidikan. Yang pertama, memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta sesuai dengan perkembangan mereka. Yang kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Yang keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Lalu yang terakhir, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Landasan psikologi pendidikan juga memiliki ruang lingkup, seperti kata Sumadi Sujabrata, mengungkapkan ruang lingkup psikologi pendidikan seperti pengetahuan, pembawaan, proses-proses tingkah laku, kesehatan mental, dan pendidikan karakter. Cabang-cabang ilmu psikologi pendidikan yang dapat diterapkan dalam landasan pendidikan ada 3, yaitu psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Yang pertama, psikologi perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama, pendekatan pertahapan, yaitu perkembangan individual berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, pendekatan diferensial, yaitu pendekatan ini memandang individu memiliki kesamaan dan perbedaan, dan membuat kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, agama, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, pendekatan ipsatif. Pendekatan ini memilih perkembangan seseorang secara individual. Yang kedua, psikologi belajar. Dalam prosesnya, ada prinsip-prinsip belajar yang diperhatikan, antara lain kontinuitas, pengulangan, penguatan, motivasi positif, tersedia materi pelajaran yang lengkap,
dan aspek kejiwaan dari peserta didik. Selanjutnya, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Ciri-ciri psikologi dengan ciri sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Dengan demikian, psikologi ini akan mencoba melihat keterkaitan masyarakat dengan kondisi psikologi kehidupan individu. Lalu ada 3 teori belajar dalam psikologi. Yang pertama, teori klasik. Teori ini masih tetap dimanfaatkan, antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal. Yang kedua, teori kognisi. Materi yang rumit membutuhkan pemahaman, memecahkan masalah, dan mengembangkan ide. Yang ketiga, teori behaviorisme. Bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti rajin, mendapatkan skor tinggi, dan tidak berkelahi. Selanjutnya ada implementasi psikologi pendidikan. Yang pertama, penggunaan umpan balik konstruktif, yaitu memberikan umpan balik yang jelas, konstruktif, dan mendukung kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, pengelolaan motivasi, yaitu memahami faktor-faktor motivasi seperti dorongan intrinsik dan ekstrinsik, dan merancang lingkungan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar dengan maksimal. Lalu yang ketiga, pengembangan keterampilan metakognitif, yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengelola proses berpikir mereka sendiri, termasuk perencanaan, pemantauan, dan penilaian diri. Lalu yang terakhir, pengelolaan konflik dan emosi, yaitu memberikan keterampilan penyelesaian konflik, manajemen emosi, dan komunikasi efektif kepada siswa untuk membantu mereka berinteraksi secara positif dengan teman sebaya dan guru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar landasan psikologi pendidikan dapat terwujud. Yang pertama, daya observasi, yaitu kemampuan untuk mengetahui keadaan dan perasaan orang lain. Contohnya, seseorang bisa melihat tanda-tanda kesedihan, kegembiraan, atau kebosanan pada orang lain, meskipun hal tersebut tidak begitu kentara. Yang kedua, daya empati, yaitu kemampuan untuk menghayati perasaan orang lain. Contohnya, seseorang bisa ikut merasakan atau tidak sekedar menyaksikan kesedihan atau keputusasaan orang lain. Yang ketiga, introspeksi, yaitu kemampuan merenungkan diri sendiri atas kelemahan, keunggulan, keraguan, dan keinginan diri sendiri. Lalu yang terakhir, daya berdialog, yaitu kemampuan untuk bertukar pikiran dengan tujuan memahami pihak lain. Contohnya, mendengarkan terlebih dahulu pendapat orang lain, lalu menanggapinya dengan tenang dan mengutarakan pendapat pribadi sejujur mungkin. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengapa penting bagi seorang pendidik mempelajari landasan psikologi pendidikan. Karena landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan. Karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang peserta didik. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa landasan psikologi pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Dalam praktek pendidikan ini, seorang pendidik terlebih dahulu harus mengetahui dan mengenal tentang situasi pergaulan pendidikan yang akan terjadi pada setiap individu, beberapa dimensi dalam proses pendidikan, tugas-tugas pokok perkembangan, pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak, teori-teori belajar dalam pendidikan, dan jenis-jenis upaya pendidikan, agar pendidik tersebut ketika turun langsung ke lapangan, dia dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak didiknya, sehingga potensi yang ada pada diri anak dapat dibantu untuk dikembangkan. Materi mengenai landasan psikologi pendidikan sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.